Saya itu kan merasa orang yang paling beruntung di dunia. Karena saya kerja dari hobi. Kalau orang-orang kerja karena suatu kebutuhan, saya kerja karena seneng. Rasanya itu ya everyday is holiday. Nah, itu bisa merasakan. Saya merasa itu orang yang paling beruntung di dunia itu yang kerja dari hobi. Salah satunya saya. Nikmat itu kerja pakai kaos oblong kantong kolor. Terasa nikmat itu. Sandalan teplek. Oh, sandalan teplek. Omset ratusan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Setia Santoso, owner dari Dede Orchid Nursery. Di Anggrek ini saya awalnya memang dari hobi. Selesai lulus kuliah, saya cari kerja, nggak dapat-dapat. Ngelamar sana sini ditolak. Kemudian saya kebetulan punya hobi bertanam. Nah, dulu yang saya rawat tanaman hias itu ada mawar, bonsai, bunga kertas, salah satunya anggrek. Setelah saya sekian lama merawat tanaman hias, kalau yang tanaman hias lain itu kok cenderung fluktuatif. Tapi kalau di anggrek ini cenderung stabil. Saya memutuskan bahwa anggrek ini memang potensi untuk punya masa depan yang bagus untuk dikembangkan menjadi usaha. Saya juga kerja serabutan, kerja di catering, bagian servis, bagian cuci-cuci ya macam-macam lah. Kemudian juga nguli. Pokoknya apa aja lah, yang penting halal itu intinya. Nah, dari situ kemudian saya dapat gaji dulu itu setelah catering ya, dari Rp25.000 saya belikan bibit botolan. Saya enggak tahu bagaimana cara merawat anggrek dan macam-macam. Awal itu kebun saya cuma 1,5 meter di awal di depan rumah. Itu pun kebunnya pakai rak kecil, atapnya pakai karung bekas bawang merah itu. Dipotong buat net untuk menyesuaikan kelembapan dan cahaya. Menanam anggrek itu seperti apa, enggak tahu. Saya belajar, nyoba, nanya ke beberapa nursery, farm yang memang sudah jalan. Banyak di antara mereka yang bawa informasi tentang anggrek ini merupakan rahasia perusahaan. Nah, waktu itu ya sudahlah, kadang-kadang saya belajar anggrek, belajar sambil melihat ke kebun. Saya cari informasi tentang budidaya anggrek. Waktu itu masih ada toko buku Gramedia. Saya ke sana nggak beli, cuman buka-buka, ada sampel contoh buku yang dibuka. Saya buka, saya pelajari, nanti pulang nggak beli buku. Saya pelajari, tahun 2007 itu serius nekuni budidaya anggrek. Saat itu juga sama orang tua juga tidak didukung. Harapannya kan anaknya di sekolah sampai tinggi, kan harapannya jangan sampai jadi petani. Karena petani itu kan kesannya miskin, kumuh, kotor. Harapannya anaknya itu di sekolah kan bisa merubah ekonomi keluarga. Tapi saya optimis bahwa di anggrek ini saya bisa sukses. Anggrek ini kan cenderung harganya stabil dari tahun ke tahun. Prosesnya lama. Di satu sisi itu kan merupakan kelemahan. Kemudian proses budidayanya susah. Butuh laboratorium dan macam-macam. Persilangannya juga ada banyak. Jadi tidak terlalu membosankan bagi konsumen. Di satu sisi punya kelemahan, bunganya butuh waktu lama, susah untuk buat belajar. Nah, ini kan tidak gampang dipelajari banyak orang. Nah, ini berarti kan kompetitornya kan juga nggak banyak. Sampai belajar bagaimana sih kultur jaringan itu otodidak. Kalau harusnya masak pakai autoclave, saya dulu pakai dandang penanak nasi. Hasilnya gagal. Coba sterilisasi media, buat kultur jaringan. Jadi biji anggrek ini kan tidak bisa ditanam seperti biji-biji tanaman lain. Di semai itu kan nggak bisa. Karena biji anggrek ini tidak punya cadangan makanan. Bijinya banyak, kalau di alam pecah, kemudian nyebar kemana-mana. Kalau nempel di kayu, di sana ada jamur mikorrhiza sebagai cadangan anggrek. Biji anggrek itu bisa tumbuh. Tapi selama di situ tidak ada cadangan makanan anggrek, mereka nggak bisa tumbuh. Kalau kita dibawa ke tempat kita, ya kita butuh nutrisi khusus untuk menumbuhkan anggrek. Salah satunya untuk membudidayakan itu butuh lab kultur jaringan. Labnya juga skala sederhana. Di kamar tempat tidur saya itu juga saya gunakan sebagai lab. Sederhana sekali. Kalau ibu sih, kalau apa yang saya tekuni biasanya mendukung lah. Iya, pokoknya yang penting saya kan punya kerja yang lain. Selain anggrek, kan ternak sapi juga, dari itu nggak sampai keteteran. Jadi di waktu senggang, misalnya habis cari rumput siang-siang, waktu istirahat, ya saya
di anggrek, atau bangun pagi-pagi setelah subuh itu sebelum ke kandang sapi untuk membersihkan merah sapi. Nah, biasanya saya ke lab dulu. Setelah itu ke kandang, ada waktu sebentar nyiram anggrek, setelah itu cari rumput. Yang penting bisa bagi waktu. Kebetulan saya juga tergabung dalam Perhimpunan Anggrek Indonesia, PAI. Saat itu ada sekolah penjurian anggrek. Saya coba nabung, kurang setahun acara itu saya nabung ngumpulkan kurang lebih sekitar 6 jutaan. Saya izin sama bapak, saya mau ke Singapura. Lu dapat uang dari mana? Ya dari anggrek, uangnya ada. Ya ada dari anggrek ini. Nah, setelah pamit itu pulang dari Singapura setelah sekolah penjurian anggrek, lah baru didukung sama bapak. Saya nggak punya lahan, gimana ini cara membudidayakannya? Nah, memasarkan gimana? Nah, di awal-awal susah juga memasarkan. Dulu itu kalau catering, biasanya kan pagi sampai malam. Nah, kalau malam itu teman-teman pulang. Saya nggak pulang, mungkutin gelas aqua. Habis resepsi atau apa itu kan banyak dibuang. Saya mungut, nah nanti saya bawa pulang. Kalau siang-siang habis cari rumput itu dicuci, dilubangi, sama besi panas, dibuat nanem. Nah, setelah ukuran seedling, saya pasarkan ke kios-kios bunga, mulai dari pasar bunga Splendid sampai Selekta. Nggak ada yang mau, karena bentuknya masih kecil juga. Mungkin dari pedagangnya juga resikonya tinggi. Kalau mati, akhirnya saya titipkan aja. Nanti setiap hari Jumat saya balik, nanti yang nggak laku saya bawa pulang, saya rawat lagi, yang laku dibayar, saya belikan lagi bibit, saya putar. Nah, setelah mulai jalan, saya udah bisa mulai kultur jaringan, buat bibitnya udah bisa, nggak punya lahan. Nah, lahannya tadi kecil, kemudian saya coba ngajari warga sekitar sini, siapa yang mau nanam anggrek, belajar, nanti bibit saya kasih. Nah, waktu itu ngumpul 25 orang mau belajar, dan alhamdulillah yang berhasil cuma 1. Dari 25 orang yang berhasil cuma 1. Nah, dari 25 orang ini kemudian kenapa sih kok banyak yang nggak mau, padahal bibit sudah saya kasih, pot media tinggal nanam. Nah, faktor-faktornya saya cari masalahnya apa. Salah satunya anggrek ini pertumbuhannya lama. Keluar dari botol sampai bunga butuh waktu 2 tahun. Kemudian mereka nggak bisa menjual juga di satu sisi. Kemudian nggak bisa dimakan. Banyak yang nggak telaten dan banyak lainnya. Nah, dari situ kemudian saya rencana untuk membuat supply chain, buat rantai pasok. Gimana sih petani setiap bulan bisa panen. Akhirnya petani itu saya kasih nanamnya bertahap. Bibitnya bertahap setiap bulan. Kemudian petani saya bagi-bagi. Ada yang petani khusus seedling, ada khusus remaja, ada dewasa, ada sampai pembungaan. Dari situ petani tiap bulan bisa panen. Dari yang seedling tadi sudah siap diremajakan, saya beli. Saya kirim ke petani remaja. Petani kan mulai nanam mulai dari 1 bulan sampai 5 bulan. Artinya kalau setiap bulan kita panen, kalau setelah 5 bulan kan panen terus. Demikian juga di petani yang remaja, kurang lebih 5 bulan, 6 bulan. Di petani dewasa sampai pembungaan ya pas 2 kali 4 tahap ini 2 tahun sudah bisa berbunga ya pelan-pelan. Nah, nanti biasanya saya sisihkan ada dana yang memang buat petani. Jadi petani yang tidak punya modal saya buatkan greenhouse, biayanya nanti bisa dicicil setelah panen. Jadi panennya katakanlah sebulan dapat 15 juta, ya 7,5 itu buat nyicil kebun, 7,5 juta buat petani. Nah, mereka bibitnya media pot gratis, mereka tinggal ngerawat aja. Untuk sawah aja harga per meter rata-rata kisaran 2 juta, investasi 1000 meter aja 2 miliar. Kalau dana itu yang daripada saya buat beli tanah, ya mending buat beli greenhouse, buatkan greenhouse petani. Lebih murah, mereka udah punya lahan, mereka bisa ngerjakan buat sampingan. Nah, nanti kita putar. Kalau satu sudah selesai, sudah lunas, nanti buat lagi petani yang lain, muter terus. Sampai sekarang itu masih jalan seperti itu. Mitra sekarang kurang lebih ada sekitar 108. Dulunya ada di Jombang, ada di Singosari, ada di Lumajang, ya banyak lah. Penting banget. Nah, kalau dulu awal-awal sih pemasaran sendiri, jual ikut pameran kemana-mana. Ya pameran hampir keliling Indonesia, ada sampai ke Bali, ke Jakarta, Palembang, ke Bandung, kemana-mana. Setelah ada sosial media,
kita jualnya lebih mudah. Kemudian kita membuat jaringan. Nah, saya dulu itu kan belajar anggrek itu kan susah. Dari sana rahasia, kebun pindah kebun nggak boleh, ini rahasia perusahaan. Nah, saya tuh berjanji jangan sampai orang itu kalau belajar anggrek itu susah kayak saya dulu. Jadi kemudian siapapun yang mau belajar di sini gratis. Mulai dari adik-adik magang, di sini kita siapkan mes, sama makannya juga free. Nah, banyak mereka kita ajari bagaimana cara budidaya anggrek, merawat anggrek. Nah, setelah bisa juga kita ajari bagaimana menjual online anggrek. Harapannya setelah mereka selesai sekolah, selesai kuliah, mereka punya modal dan buka usaha. Dan itu merupakan bagian jaringan dari kita. Sekarang rata-rata setiap bulan itu ada anak magangnya kurang lebih 60. Dari berbagai SMK dan perguruan tinggi. Kalau saya itu pesan itu lebih ke memotivasi saya untuk lebih baik dari mereka. Kalau kita nggak ada kompetitor kan biasanya puas sampai satu titik. Kalau puas sampai satu titik ya sudah selesai. Jadi tidak ada ini. Tapi kalau kita banyak yang budidaya anggrek, banyak ini berarti kita berusaha bagaimana membuat produk itu jauh lebih baik untuk bisa diterima pasar. Demikian juga adik-adik harus buat lebih baik dari saya. Di situ tercipta kompetisi yang sehat. Nah, kan di satu sisi Indonesia ini kan masih banyak impor bibit-bibit anggrek dari luar. Hampir 70% itu bibit masih impor dari luar. Nah, harapannya Indonesia ini kan salah satu negara dengan plasmanuva terbesar. Plasmanuva itu keanekaragaman anggrek yang sangat banyak. Jadi Indonesia dikaruniai banyak anggrek-anggrek spesiesnya. Ini salah satu terbesar di dunia, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Kalau selama ini banyak di antara penghobi yang ngambil dari alam kemudian dipasarkan. Ini saya juga mengumpulkan dari orang yang ngambil di alam, kemudian saya seleksi yang bagus, kita perbanyak, kita jual, tujuannya agar untuk mengurangi pengambilan anggrek dari alam. Kalau yang saya kelola sendiri sekarang udah kurang lebih setengah hektar. Ada klaster yang Cattleya, ada klaster Dendrobium, ada Phalaenopsis, ada Vanda. Kalau saya belajar di sini itu kan gratis. Banyak orang itu setiap hari kadang ada 1-2 orang, 3 orang datang, belajar ngomong. Nanti baru selesai datang lagi ngomong capek. Ini saya berdayakan dari warga sekitar Karang Taruna, ayo dikelola dengan bagus. Kita buat namanya wisata eduaksi kampung anggrek. Nah, kita membuat produk turunan yang semuanya dikerjakan masyarakat sekitar sini. Kita konsepnya pemberdayaan. Nanti ada batik anggrek, ada gerabah anggrek, ada juga kita kerjasama dengan bank sampah untuk membuat handicraft anggrek. Nah, jadi terkenalnya di sini jadi kampung anggrek. Jadi kalau ada yang minat nanti biasanya ada 1-2 yang belajar, kita kumpulkan aja dalam sebulan 2 kali setiap weekend. Nanti pagi saya ngasih pelatihan budidaya semuanya, setelah siang keliling ke kampung. Nah, mereka bisa pilih, beli, ngambil-ngambil di semua greenhouse yang ada di kampung ini. Pelatihannya kalau saya jadi pemateri kan gratis. Cuman kan dari adik-adik Karang Taruna kan biasanya pelatihan kan butuh makan, butuh minum. Nah, ini yang dikelola dari Karang Taruna. Jadi mereka membuat satu paket wisata, di situ sudah ada snack, makan siang, ada cafe break, ada serabi suro, nah, nanti juga ada paket jual jamu, ada susu, dan lain sebagainya. Oh, nanti kunjungannya di kebun sana, cari yang enak. Nah, itu ada warga sekitar yang sini buat serabi, live cooking di kebun situ. Nanti mereka bisa makan di kebun sambil nikmati anggrek. Nanti pindah di kebun lagi, menunya beda lagi. Itu semua yang dikelola dari warga sini dan Karang Taruna. Biasanya rata-rata ya dalam 1 bulan itu kisaran 400 juta. Fluktuatif lah 400, kadang lebih. Waktu Covid dulu juga total dengan punya petani itu bisa sampai 2 miliar per bulan. Untuk petani biasanya yang mereka beli sendiri pupuk dan pestisida. Kebetulan juga setiap tahun biasanya ada bantuan dari pemerintah Kota Batu untuk ngasih pupuk dan pestisida. Jadi petani bisa dikatakan dalam 1 tahun bisa gratis. Saya kan di sini juga membuat anggrek-anggrek baru. Hasil karya saya sudah saya patenkan di RHS di London. Pakai nama-nama, misalnya kemarin ada yang buat nama itu Ibu Mufidah Yusukala. Nah, itu buat nama anggrek. Ada Bukoviva. Kalau lomba beberapa sih untuk juara nasional. Dan terakhir itu bersama tim kita juara anggrek di Okinawa juara 3. Kalau di Singapura pernah itu dapat gelar Award of Merit. Award of Merit itu hasil karya saya. Itu dapat gelar Award of Merit. Kemudian tahun berikutnya dapat First Class Certificate. Jadi FCC.
FCC itu gelar tertinggi kalau nilainya skornya paling tinggi. Kalau Award of Merit itu istilahnya yang nomor 2-nya. Kalau di sini biasanya untuk yang standar kisaran 50.000, tergantung berapa jumlahnya. Kalau beli partai biasanya 35.000, kalau eceran 50.000. Kalau yang keriting-keriting minimal rata-rata kalau sudah besar itu kisaran 350.000. Kita pernah jual kalau kualitasnya bagus bisa sampai 40 juta. Kalau yang seperti ini ya kisaran antara 7,5 sampai 10 juta. Yang ini Pak ya? Iya, ini namanya Dindobim Orient, nama istri saya. Singkatan dari nama istri saya, Okta Risma Yeni. Jadi kan nama anggrek sudah saya patenkan. Ini Novia Setiawan, kisaran 2 jutaan. Ini kan mulai proses dari seleksi awal kita kan dari 100. Nah 100 kita cari satu, nah ini udah mengalahkan ratusan anggrek kita cari yang paling bagus. Antara 1 sampai 5, kita harus double. Kalau ada yang minat satu ini ya kalau gerak doublenya kan hilang. Padahal ini kan di sini ini kan kayak museum indukan. Yang ini museum indukan. Iya untuk induk, ya untuk isi ini hasil karya saya satu ini. Oh ini ada setiap satu silangan saya kasih minimal 1 untuk stok. Nah kalau cuma 1 nggak dijual, tapi kalau ada lebih yang sisanya bisa. Kalau sudah prosesnya sudah besar gini, kalau anggreknya yang bagus kan rajin bunga. Nah itu bisa dinikmati sepanjang tahun. Kalau mereka agroklimatnya di tempat mereka sesuai. Nah ini kan sudah seleksi dari tingkat kerajinan. Kita nyilang kan nggak asal nyilang. Kita cari karakter unggul dari setiap anggrek agar konsumen itu bisa menikmati anggrek ini sepanjang waktu. Kalau yang ini usianya ya sudah lebih dari 7 tahun. Kurang lebih prosesnya mulai dari nyilang sampai bunga itu bisa 4 tahun. Ini setelah bunga pertama ini sudah 3 tahun lebih. Anggrek nggak ada ininya, nggak ada batas usianya. Selama medianya bagus, perawatannya bagus, ya mereka hidup terus seperti bambu kayak pisang itu kan mereka beranak terus yang baru terus. Nah ini kan tipenya tipe simpodial, jadi anak yang baru. Selama tidak kena hama penyakit, lingkungannya bagus ya biasanya terus tidak akan mati. Kalau pengen cepet ya belajar ke tempat orang-orang yang bisa yang mengakses informasi dengan mudah. Artinya mereka tidak pelit tentang ilmu. Di sini bisa, di tempat lain juga bisa. Sekarang tidak seperti yang dulu. Teman-teman sekarang di kebun-kebun anggrek sekarang sudah mulai terbuka, tidak seperti yang dulu. Gini loh, bedanya dengan dulu itu kalau sekarang, kalau dulu informasi anggrek itu susah. Jadi orang merawat anggrek tidak bisa mati, akhirnya kapok. Nah kalau dulu tuh saya ubah konsepnya. Kalau orang belajar kayak sini, saya ajari bagaimana nanam anggrek. Kalau mereka bisa, otomatis orang beli. Nah, mereka beli, merawat. Kalau sudah gede, kalau sudah memang sudah besar, saya ajari caranya menjual. Kalau memang sudah bisa menjual, berarti ada yang mereka dapat rezeki, dapat untung. Artinya kan mereka beli lagi. Nah, beli lagi kan jadi jaringan kita nantinya. Nah, seperti itu. Kita juga ada SOP sih, bagaimana budidaya anggrek yang dibuat oleh kementerian. Salah satu narasumbernya saya, itu bisa buat belajar budidaya. Tapi biasanya susah itu belajar agroklimat. Itu kalau kita belajar dari buku itu susah. Ini kan pakai feeling, pakai perasaan. Kalau datang di kebun gini, oh seperti ini kondisinya. Nah kemudian kita balik ke tempat kita, bisa menyesuaikan keadaan habitatnya anggrek sesuai dengan yang hidup di sini. Yang memang sudah bisa tumbuh di sini, bisa diterapkan di tempat mereka. Seperti itu. Kalau saya dulu kan mati itu sering. Bertahun-tahun nyoba sampai bisa bagus itu lama. Dan butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, tapi kalau sudah kita tahu orang belajar ini kan cepat, nggak seperti saya dulu. Bagi teman-teman yang mau berwirausaha itu ya usahakan dari passion. Kalau kita dari passion misalnya nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau punya kesenangan berarti kita punya kelebihan dari yang lain. Nah kalau kita sudah lebih, nah kita bisa jadi profesional. Kalau kita sudah profesional bisa ini punya kelebihan, nah tentu kita bisa dapat hasil yang lebih daripada orang hanya sekedar kerja. Yang penting itu ulet. Bisnis itu berani bangkit dari gagal, belajar dari gagal. Kalau nggak mau gagal ya jangan jadi berwirausaha. Apalagi kalau modal pas-pasan di awal-awal pasti banyak kegagalan. Tapi bagaimana kita bisa bangkit dari gagal, belajar dari gagal untuk bisa jadi sukses. Saya Dedek Setia Santoso, owner dari DD Orchid Nursery, mengucapkan terima kasih kepada Pecah Telur. Semoga Pecah Telur selalu sukses, selalu diberi kesehatan dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.